Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Sun Hiker. Nah, di video kali ini gua mau ngobrol sama Bang siapa namanya? Bang Ade. Bang Ade. Nah, beliau ini seorang pendaki lawas yang ya bisa kita kulik-kulik lah pengalamannya dari pengalaman dia selama mendaki dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, gua baru ketemu dia sekarang. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol aja gitu pengalaman dia selama mendaki dari dulu sampai sekarang gitu. Gimana Bang? Belumnya kalau lu bilang lawas bangetan tua. Bener, tua sih kagak, cuman nggak muda lagi. Iya. Nah, lu mendaki itu pengalaman lu mendaki itu dari kapan gitu Bang? Kalau dibilang mendaki sih gimana ya? Enggak ini sih. Awalnya sih kayak dulu lagi sekolah gue, ikut pramuka, camping curug lah, camping di bumi perkemahan. Terus kebetulan abang gue juga sering camping dulu, sebutannya hiking dulu ya. Oh iya. Sebutannya Hiking. Dulu hiking sama kemari ikut-ikutan pas sekolah SMA dulu baru dah gua ikut-ikutan tuh. Kalau boleh bilang Berarti itu belum naik gunung gitu, masih camping-campingan. Masih camping-campingan. Kalau bilang camping, kalau naik gunung sih boleh bilang belum diizinin sama orang tua. Jangan lo ntar ini. Terus ongkosnya juga nggak ada. Berarti emang lu dari pas camping itu lu udah ada udah ada minat gitu buat nanti ke depannya gue suka nih sama dunia per-outdooran gitu, naik gunung kayak gitu-gitu. Kalau gitu belum, dulu baru pengen tahu. Kalau zaman sekarang kan keponya ya. Dulu ngapain sih? Camping, hiking ngapain? Tahu peranjingan dah. Bener. Baru kalau dulu orang lu ngapain sono susah-susah. Capek-capek kita naik. Hujan, dingin, biasa segala macem. Tapi yang gua dapet kebetulan menurut gua enak. Ya enak dalam arti banyak lah ya gua bisa bilang. Udah keterusan. Berarti nyandu aja gitu ya, keracunan sama teman-teman juga kali. Sama abang gua. Oh iya. Sama abang gua. Terus sama teman-teman, banyak teman yang emang udah duluan pada ngayap. Ikut pengen ini kesono. Alat belum punya, minjem. Masih pinjam. Iya, minjem punya abang gua, punya temen gua. Buat beli kan nggak anak sekolah, duit dari mana kalau nggak ngumpulin gitu. Nah, terus ini Bang, gunung yang pertama kali lu naikin tuh gunung apa tuh? Yang pertama kali banget. Gede Pangrango. Berarti hampir semua berarti ya. Ya rata-rata orang yang pemula gitu. Rata-rata ngambilnya ya Gede Pangrango biasanya. Kebetulan direkom sama senior, udah ke sono lu. Ntar masuknya sini, daftarnya sini gitu. Itu gimana tuh pengalaman lu pas pertama kali lu naik di Gunung Gede Pangrango? Kebanyakan yang gue dapet, selainnya gue seneng, begonya gue tahu. Salah bawa, salah kostum, terus apa sih? Ya keterbatasan alat dan yang skill dah. Kalau menurut gue ya. Berarti dulu belum ada SB kayak gitu. Udah minjam, gue minjem ya. Gue minjem, rentalan belum ada. Dulu, kalau sekarang sih banyak tinggal. Bedanya apa sih Bang waktu lu pertama kali dulu naik sama sekarang gitu? Untuk ya dari segi peralatan, dari segi safety-nya, terus ya dan lain-lainnya lah. Kalau dulu sekarang, ini menurut gue, entah menurut kawan-kawan yang lain ya. Kalau alat banyak, cuman buat ongkos buat belinya nggak ada. Dan rentalan pun setahu gua hampir jarang. Selain gua minjam, ngumpulin duit, beli yang kecil-kecil, yang mana yang bisa gue jangkau gua beli. Kalau buat safety menurut gua semakin kesini semakin top. Safety-nya, kenyamanannya, bukan berarti dulu enggak. Cuman lebih teknologi semakin luar biasa menurut gua ya. Jadi semakin ringan, semakin size-nya semakin minim, ultralight ya kan. Ya boleh dibilang kayak gitu. Cuman menurut gua balik lagi, kalau lu beli alat, pakai alat sesuai kebutuhan. Kalau menurut gua. Kalau kenyamanan buat sekarang menurut gua luar biasa. Udah nyaman banget sih ya sekarang ya. Udah nyaman. Semakin kesini semakin inilah ya
keamanan tuh semakin perketat gitu. Pasti. Soalnya apa boleh bilang? Kadang kan suka kita sendiri ngabain pakai anggap enteng. Pakai ini. Tapi ternyata pas di lapangan beda. Nah. Bukan berarti nggak diperluin, semua diperluin alat. Cuman balik lagi kebutuhan lo buat berangkat, lo mau berapa hari, mau berapa orang satu tim, terus yang lo bawa apa aja, ya kan kita list dulu. Iya. Jadi biar manajemen perjalanannya juga dapet, nggak salah bawa, nggak salah kostum, nggak salah perhitungan nih. Oh logistik lu sekian, terus lu harus bawa ini. Minimal bukannya minimin bawaan, maksimalin manfaatnya. Iya. Menurut gua. Terus ke manajemen logistik, menurut lu yang baik tuh yang baik buat pendaki tuh kayak gimana bang? Kalau bilang baik atau enggak, gua nggak bisa bilang ya. Cuman yang menurut gua nih. Iya dari sisi lo dah. Dari menurut gua idealnya tuh ya makanan yang kita doyan sehari-hari aja. Bener, nggak mesti harus yang mewah, yang mahal, enggak. Makanan sehari-hari apa ya udah nasi udah jelas. Sayuran udah jelas. Ya kalau yang mau nyari yang instan, anggaplah mie berbagai merek, banyak, mana yang lu pilih bebas terserah. Karena kalau lu bawa logistik yang emang mungkin sehari-hari lu nggak makan, nggak doyan, khawatirnya ya lu nggak makan. Iya sih emang. Ya balik lagi sih nanti lu mau kasih kawan lu atau tim orang. Yang penting bawa dulu aja gitu ya. Kalau buat gua dan kawan-kawan, lu bawa logistik emang yang lu doyan. Itu untuk logistik pribadi dulu apa gimana? Logistik pribadi dalam, kalau sedikit gua melebar dikit. Nggak apa-apa. Satu packingan lu bawa tas, yang mau tas gede, mau tas kecil, terserah sesuai dengan hari lu berjalan nanti. Iya. Satu packingan ya alat lu pribadi udah pasti. Terus logistik lu, alat semua, alat pribadi, alat umum. Tapi lebih mendominasi gua lebih ke pribadi dulu. Pribadi tuh ya alat masak. Bukan berarti kita ego kan? Berarti... Enggak, kita menurut gua sih enggak, bukannya ego. Minimal lu semua bisa lu siapin. Jaga safety buat diri kita dulu. Jaga diri sendiri. Ya selain lu bawa perlengkapan umum, suatu saat ada tim lu yang butuh, lu ada. Iya, benar. Bukan sosok bantu ya, minimal. Masa lu pakai baju sampai 3, bener. Minimal kali kawan lu butuh baju salin atau apa salin, lu bisa bawa, bisa siapin. Gitu. Berarti salin kalau misalkan buat manajemen pendakiannya gitu nggak perlu bawa banyak-banyak gitu ya kalau untuk salin baju gitu. Bagusnya gimana bang menurut lu? Kalau bagus atau enggak, gua nggak bisa bilang lagi. Yang lu bilang, oh sehari 1 mungkin, sehari 2, sehari 3. Kadang orang 2 hari bisa bawa 4 baju. Ya karena kan orang kan banyak bawa tuh, gua bawa banyak, ntar di atas mau salin buat ini gitu, malah ngeberatin bawaan beban doang gitu. Kebanyakan gua bawa 3 seandainya, yang dipakai itu doang. Itu doang kadang. Bukannya udahlah ini aja deh. Kecuali basah ya. Basah lu perlu ganti. Kalau emang masih cuman anggaplah kering terus basah karena keringet terus lu kering lagi, ya sebenarnya sih nggak bagus. Cuman alangkah baiknya kalau pada saat lu keringetan nih basah bener total, lu gantilah sama salinan. Tapi kebanyakan biasanya gue paling bawa 3 kalau kaos. Tergantung sih, cukup ini aja lah, gue salin. Bebas sih teman-teman yang mau bawa banyak, mau nggak, minimal yang kita bawa ada manfaatnya buat kita dan kawan-kawan kita. Iya. Gitu. Oh lu bawa jaket mau 2, mau 3 terserah. Kalau emang lu nggak bikin ribet gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Entah alat pribadi, entah logistik, entah apa perlengkapan yang dalam satu packingan yang tas kita bawa, buat kita aman. Ada kawan kita yang butuh, kita bisa bantu. Iya. Kira kayak gitu. Gue sambil bakar boleh? Boleh, santai. Ini ngobrol santai kan, ngobrol asik dan santai. Nggak usah formal. Yang penting ngobrol. Dibahas santai. Nah terus gunung-gunung mana? Tuh kan tuh. Enggak, itu bukan salah badan. Tanahnya aja empuk. Tanahnya nih guys. Ya rembes ini. Terus gunung-gunung mananya bang yang pernah lu daki yang menurut lu tuh paling ekstrim gitu bang?
Kalau disebut sih gua nggak banyak. Apa semua gunung tuh ekstrim gitu atau gimana? Semuanya ada resiko atau gimana? Ya pastinya kan emang sih semua gunung itu ada resikonya gitu kan. Tapi kan mungkin pastinya gitu ada beberapa gunung yang benar-benar wah ini gunung gila nih treknya gini gitu. Menurut pengalaman lu gimana, Bang? Kalau dari beberapa ya yang lu bilang tadi ekstrim, semua olahraga pendakian ekstrim ya. Olahraga ekstrim kadang-kadang termasuk gue pernah ngeremehin juga, cuma kesini, cuma ke situ, padahal itu keputusan bodoh menurut gua. Ya lu ngebunuh diri lu sendiri nanti di sana dan kawan-kawan mungkin. Makanya balik lagi semua olahraga ekstrim kalau menurut gua. Yang mana yang ekstrim? Semua ekstrim, semua bisa berbahaya. Ya tergantung kita dah. Sekarang zamannya kita bisa searching di sosial media, di aplikasi apa, tempat mana yang mau kita datengin. Oh ini tempatnya gini, oh treknya gini, oh posnya ini. Ya anggaplah kita kepo dulu ya, minimal kalau nanti lu mau nyiapin mau berangkat ke tempat A, tempat B, kita udah tahu keadaannya udah tahu. gimana. Oh gue mau kesana mau 2 hari, berarti gue harus ini, harus ini. Ya nggak ngegampangin juga. Kalau dibilang ekstrim semua ekstrim, menurut gue. Ekstrim ketika kita sembrono. Iya, remehin lah. Bener. Ya lu ceroboh, ya lu yang disikat. Iya. Gitu sama situasi. Ya kalau lu bersahabat dengan situasi, ya mudah-mudahan aman. Itu menurut gua dari yang pernah gua jalan ya. Gitu. Kalau untuk sebut gunung A, B, C, D, ya gua belum seberapa dibanding kawan-kawan yang di sana mungkin. Bener. Anggaplah kita ya baru-baru deh. Teman-teman yang udah percaya warna rambutnya baru. berubah, pasti mereka lebih luar biasa ketimbang gua. Terus apa lagi ya? Tadi dulu. Nggak lu tulis sih tadi. Santai aja udah. Santai. Oh ya Bang, pengalaman ininya apa namanya? Ya misalkan mungkin lu pernah mengikuti pendidikan outdoor atau gimana gitu Bang. Pernah nggak? Terus nilai plusnya apa tuh buat kita, buat diri sendiri lah, terus buat teman-teman juga bisa sharing gitu. Sebenarnya mau dulu mau sekarang emang buat ya pengenalan ya, pengenalan kegiatan alam bebas. Gue bilang wajib, ya bukan hukum ya maksudnya. Emang kudu juga, karena apa? Setiap lu punya hobi, lu punya kesenangan apapun itu, minimal kan lu kudu kenal dulu. Kudu tahu ilmunya juga. Lu bisa tahu yang nanti lu mau geluti, lu bisa tahu keterbatasan diri lu juga, sampai mana sih nih baterai gua nih. Kalau emang kurang ya tinggal ya digosok-gosok lah. Entah dari buku, entah dari kita web mana aja bebas, entah dari komunitas mana yang emang ngajarin hal-hal kayak gitu. Soalnya apa? Terkadang kita mau hobi, banyak hobi ya. Hobi apa kayak kita nggak ngenalin itu hobi itu apa sih. Oh hobinya ini, apa kegiatan ini, kita langsung terjun, kadang salah kaprah. Iya entah bener. Ya kebutuhan yang kebutuhan yang emang harus kita penuhi. Oh alatnya ini, ini kegunaannya ini, nanti kalau gimana kita harus kayak gini. Makanya hal yang emang perlu kita pengenalan buat kegiatan apapun, termasuk ini nih kegiatan alam bebas. Ya minimal kita tahu dasarnya dulu gitu. Tahu ya. Dasarnya. Lingkungan luar kayak gimana, lingkungan dalam kayak gimana, dan yang emang harus dulu ya, yang kita jadi tahu kapasitas kita. Iya benar. Buat nanti suatu saat kita di alam bebas, kita bisa nyiasatin diri kita dan situasi gitu. Kalau manfaatnya menurut gue emang luar biasa. Kenapa? Pada saat kondisi yang di titik nol, yang kritis, kita dibentuk dan dipaksa bang, lu harus bisa nyiasatin, lu harus tetap hidup, lu harus bisa tetap bergerak, gitu. Biar apa ya? Ya berangkat sehat pulang sehat lah.
Iya benar-benar. Aman diri lu dan kawan-kawan yang kebetulan emang ikut. Mupuk mental kita juga kan biar mental. Lebih survival gitu. Ya, survive lah. Karena orang banyak kegiatan alam bebas buat nanti di sana begini di sana. Ya, kalau kita kupas lagi lebih dalam, setiap hari kita juga emang perlu itu. Iya. Lu bertahan hidup di alam bebas, iya. Di dunia nyata sini, di rumah, ya lu harus hidup juga. Ya entah lu mau kerja, lu mau usaha dagang apapun. Dari situ ya, efek buat kehidupan sehari-hari juga ada ngaruhnya juga, ngaruh banget sih kalau kata gue sih. Buat lu bisa disiplin, menghargai diri sendiri, lingkungan sekitar, dan apa yang kita punya, ya kita bisa menghargai. Gitu aja. Makanya kalau sebelum ngegelutin hobi apapun, kegiatan apapun, kepo dulu. Kegiatan itu apa? Kita pelajarin dulu Semua lah. punya manfaat, Bang. Positif, negatif pasti ada. Negatif kantong bisa kendor. Nah, gitu. Karena alat-alatnya lumayan sekarang udah tinggal pilihan sih mana yang mau yang yang alat sultan. Bener. Alat biasa. Jangan maksain, gue juga nggak berani maksain. Harus punya A, punya B, tapi fungsinya kita nggak tahu. Sayang juga, sayang budgetnya gitu. Masing-masing sih pilihan. Kadang badan gue yang krempeng begini pakai tas yang gede, ya sah-sah aja sih. Cuman kayak kura gua. Bener nih kayak kura bawa batok gede banget. Badan krempeng bawa 80 liter. Minimal lu bisa dengan badan gua kayak gini, gua bawa bobotnya segini. Bawa bebannya segini. Dengan isi-isi di dalamnya ya sesuai kebutuhan pribadi dan kawan-kawan. Gitu. Nah, untuk sekarang nih, Bang. Untuk sekarang lu sekarang seringnya tuh naik sama teman-teman doang atau buka open trip kayak gitu, Bang? Gue kebanyakan ngikut sih, Bang. Enggak kalau buka open trip. Boleh bilang gue belum berani. Tapi pernah nggak? Pernah, cuman jadi ini aja tim bonceng doang, nggak emang gue total gue langsung jadi orang IO-nya gue nggak. Itu enggak. Kalau lebih seringnya cuma ngedampingin doang gitu. Iyalah, bantuin gue ininya yuk. Karena semua beresiko. Kita bawa badan kita, bawa kawan-kawan kita yang kita udah kenal, kita baru kenal. Bukannya nggak mau ngambil resiko itu, cuman gue belum berani. Iya sih, soalnya resikonya gede banget kita bawa orang. Iya, resiko kita bawa. Ya bawa nyawa banyak lah, masuk kita juga. Mereka udah ngeluarin biaya sekian, ya entah boleh kumpulin duit, entah boleh apa buat ikut acara yang kita bikin, apapun itu, ya kita nanggung mereka, berangkat sehat pulang sehat. Apa yang mereka bawa jangan kececer juga, itu kira-kira. Lebih sering jalan sama teman bertiga, itu camping-campingan dah. Nah, lu kan asli Bekasi nih, Bang. Gue biasanya kalau naik gunung, pasti tiap gunung tuh ada orang Bekasi, Bang. Pokoknya bilang, ini nyata ya, lu juga tahu. Ini nyata. Di mana tempat, ya boleh bilang masih rata-rata di Indonesia. Di Indonesia. Dari mana, Bang? Bekasi. Pasti aja ada. Bekasi luas ya. Kota mau kabupaten, makanya alhamdulillah deh. Jadi orang Bekasi nih. Bukan nggak mau jadi orang luar, enggak. Alhamdulillah gue tinggal di Bekasi, saudara di luaran banyak. Iya, berarti minat buat apa namanya dunia peroutdooran gitu, kegiatan alam bebas tuh orang Bekasi tuh kayaknya top banget gitu. Udah, bener. Di mana-mana ada. Asli di mana? Temen gue waktu itu ke Latimojong, ketemu orang Bekasi. Ada aja orang Bekasi, pasti ke Rinjani kemana pasti ada. Ongkosnya banyak. Top masuk gue ya. Bener. Di mana ketemu Bekasi. Teriak Bekasi, balas teriak. Woi. Ya gitu deh. Mungkin dari dulu ya sebelum anggaplah sebelum gua lahir di Bekasi bisa jadi emang dulu tetap banyak. Iya sih emang. Apalagi sekarang udah zaman-zamannya udah makin keren. Minat kayak gitu makin luar biasa menurut gua. Sekarang juga ya untuk kegiatan alam bebas, kalau dulu kan bisa dibilang cuma orang-orang tertentu doang ya, Bang ya. Kalau dulu biasanya kan. Nah, kalau sekarang kan ya hampir semua kalangan ya. Semua kalangan dari Pak Boy sampai cabe-cabean
Udah naik gunung. Kalau dulu nih Bang, sorry ya, pendaki cewek aneh. Set, cewek naik gunung. Pokoknya paling keren. Karena jarang. Iya, kenapa? bener-bener. Mungkin orang tua mereka dari rumah ngapain lu, nanti gini, nanti gitu. Kalau makin kesini, wah, nggak cewek nggak cowok, gue semua kalangan, semua usia, nggak mesti yang orang yang berduit katanya balik bilang katanya, semua bisa, benar. Cuman kalau ini menurut gue ya, yang tadi gue bilang, silakan lu ngelakuin kegiatan di alam bebas tapi punya aturan. Iya. Gitu. Buat diri lo, buat tempat yang lu datengin, terus entah lu bawa keluarga, entah bawa kawan, semakin rame itu tempat, terkadang kita, ini gua pribadi terkadang suka ngabain safety juga, safety diri sendiri, safety di tempat yang gue datengin, sama apa ya, ninggalin yang kotor-kotor dah. Iya. Gitu. Nah, lu pernah nggak Bang, apa namanya, ngelakuin hal paling bodoh ketika lu mendaki gunung gitu? Hal paling bego lah yang menurut lo, wah anjing gue kok kayak gini gitu. Yang bikin diri lo ngerasa ini celaka gitu, atau bikin diri lo gimana gitu. Pernah nggak? Gue pernah, ya entah ini yang paling bego atau enggak ya, cuman gue anggap ini bodoh. Kenapa? Hujan. Itu lagi di mana tuh? Keadaan lagi di mana? Gue lagi main di Jawa Tengah. Ya, main di Jawa Tengah. Hujan. Gue lupa tuh kalau anggaplah asarnya Bekasi ya. Asarnya di kita sini. Habis aja asar gue lanjut. Hujan. Sehujan-hujannya gue tetap jalan. Lagi badai itu. Udah hujan, air angin udah. Mungkin nih kalau temen-temen nih yang lihat ini, mereka ketawa pasti. Sama. Karena lu maksain. Iya, gue maksain. Bego lah itu. Nah itu kenapa lu maksain gitu Bang? Lagi itu tuh gue terpicu. Gue jam sekian harus sampai titik ini. Target berarti lo. Bener, sampai titik ini karena beberapa hari ke depan gue harus aktivitas lagi. Gue dan kawan-kawan kerja. Ini kerja hari Senin, hari ini gue lupa tuh hari apa ya, pokoknya yang gue itu ujung gede, segede-gedenya, bener, air semua, basah semua, tetap lanjut semua. Tim gue seinget gue kalau nggak salah 11 orang ya. Gue salah satunya temen gue itu habis sembuh dari gejala tipes. Nah terus pas gitu? Nah udah sampai titik yang kita sepakatin. Gua keok, temen gua keok, gua lupa berapa lah, anggaplah sakit lah. Udah boker, udah mual. Itu keadaan udah masih di atas itu? Udah masih di atas emang. Kebetulan sampai, gua lupa deh, entah sebelum maghrib atau udah maghrib, gua lupa ya. Udah menjelang gelapnya di sana ya. Udah sampai camp gitu? Udah sampai camp, belum ke summit ya. Udah di sini aja udah. Keok termasuk gua. Bener. Tumbang semua berarti. Di situ nih gua merinding. Nah, gimana nih? Di situ gua tidur tanpa sadar, gua langsung tidur. Pas bangun yang gua sebut, yang gua ucap, alhamdulillah gua masih hidup. Itu efek hipo apa? Kalau menurut gua jadi biasanya kan hipo tuh dari halu gitu awal kan? kebodohan gua, ya gua nggak nyalain kawan-kawan, anggap gua bodohnya gua. Ayo deh yuk. Mungkin kalau salah satu udah ntar aja, nungguin reda, ya pasti mereka juga udah diem. Ayo udah, yuk. Lanjut. Ngerokok juga basah, udah nggak ada yang enak, mana yang enak rokok hujan-hujan kan, udah nggak ada keren-kerennya. Jalan, gua sampai bukan base camp sih. Sampai shelter, tuh masak air dan segala macem, ngisi perut. Dalam satu shelter itu gue bareng dari berbagai kawan-kawan ya. Seingat gue satu shelter 3 kali 4 meter, itu isinya hampir 40 orang. Anjir. Itu numpuk semua. Masak situ udah rapet, gue nggak ngerti. Tapi situasi di dalam itu anget.
Anget. Ternyata pas pagi nih ya, gue cerita lompat dulu. Iya. Sampah seadanya sampah, gue tidur. Semua sama kawan-kawan. Ditumpukan sampah berarti. Ditumpukan sampah. Tumpukan sampah. Ya termasuk tempat bekas gua, mungkin orang-orang sebelumnya, mungkin atau gimana, gua nggak ngerti. Pokoknya judulnya malam itu tidur. Sebelum itu gua serasa mual, pengen muntah, ternyata gua boker. Boker di celana? Hampir. Wah, ternyata gue situ tahu. Kotoran yang nggak keluar di dalam tubuh itu bisa balik lagi jadi racun keserap ke tubuh. Ini menurut gua ya. Gitu. Jadi bikin kepala gue pening. Anjir, kenapa sih kok pening banget pada saat gua, maaf ya, gua boker, peningnya hilang. Plong. Bener. Menurut gua, wow, berarti ini kalau emang kotoran yang nggak kebuang jadi racun. Ini menurut gua ya, karena gue yang ngerasain ya, entah kalau menurut yang ngerti gua nggak tahu lah. Tapi menurut gua balik pening, pusing kepala nih, kayak kepukul, kayak kebanyakan alkohol masih. Ya duk. Udah kata kawan gua, lu ngapa bang? Aduh pening mau melayang, oleng, limbung. Kata kayak mabok laut. Tapi gua belum tahu mabok laut kayak gimana, nggak mau mabok di darat aja jatuh, belum mabok laut, gua kelelep. Udah, gua rasa mau muntah, cuman maaf, mau boker. Langsung otomatis gue buka celana, boker. Udah, dengan situasi, kalau nggak salah itu jam 11 malam. Bener. Itu pas boker, tanah juga dingin banget, nusuk, serasa itu nusuk. kondisi masih hujan? Udah reda, angin doang, angin. Udah kelar, gue tidur. Gue rebahan. SB-nya gue trashback. Karena yang lain basah. Gue ngakalin situasi, yang judulnya gue nggak kena embun, nggak kena apa, di dalam shelter aman. Semua pun sama udah. Entah rombongan mana, gue ngerti kondisi cahaya juga redup ya. Lampu minyak dan senter segala macam. Gue tidur. Pada saat gue pagi, kalau nggak salah jam 5-an lah pagi, suara berisik ke telinga gue. Pas gue melek, yang gue ucapin, alhamdulillah gue masih hidup. Itu karena ya lu udah lemes banget, kondisi udah aduh ya di titik nol lah, udah lemahnya tuh. Ya itu karena kita bodoh. Bener, menurut gue, iya lu bodoh lu. Lu bego lu. Kalau lu kenapa-napa, lu yang repot, dan kawan-kawan lu juga. Gitu. Nah terus teman-teman yang lain gimana? Hampir sama semua. Kondisinya kayak gitu? Hampir sama, keok. Temen gue satu orang yang udah paling top, ya, fisik mentalnya top, keok juga. Temen gue yang habis sembuh dari gejala tipes, dia aduh gini, ya bodoh semua lah ya. Maksudnya, ya gue nggak nyalain mereka, ya gue pribadi. Kok situasi kayak gitu kita nggak ngambil keputusan yang tepat buat semua, buat diri sendiri, buat tim kita. Terus berarti hikmahnya gede buat gua itu pengalaman buat ininya gitu, ke depannya gitu lah. Gua nggak harus kayak gini lagi, nggak boleh kayak gini lagi gitu. Ya kalau diulang ya bego double kalau menurut gua ya. Kita maksain dalam kondisi kayak gitu kan. Situasi kayak gitu. Sedangkan mungkin bukan perut kosong ya, makan telat kalau menurut gua. Makan gue sampai di kota tuh Jawa Tengah siang kalau nggak salah. Sebelum Johor gue udah makan di kota, nyampe tempat base camp, urusin surat-surat izin pendakian, jalan langsung. Berarti lu nggak bawa bekal dulu buat, biasanya kan kalau gue sih nasi bungkus atau kalau gue pribadi gitu enggak. Bang. Kalau gue pribadi, kalau misalkan naik gunung, gue itu pasti bang, pasti gue bawa bekal dulu dari bawah. Kuncian ya jadi kayak misalkan gue udah nyampe pos 2, pos 3 gitu, kan pastinya kerasa banget bang. Kalau udah kita naik pos 1, 2, 3 gitu kan, energi kesedot banget. Nah pas gitu kita ngisi, makan udah jadi, kayaknya tuh tenaga tuh balik lagi, pulih gitu lagi. Biasanya kayak gitu. Nih udah, menurut gua ya entah paling bodoh atau terbodoh, ya itu. Soalnya di hari yang sama kejadian, ya entah menurut gua nih, gua yang paling keok waktu itu atau kawan gua yang lain ya nggak tahu ya, saling ngunci. Karena kita nggak mau nyeritain yang terlalu
negatif di tempat ya katanya kan nanti gimana feelnya jadi gimana, emang sih bener menjadi bikin kendor kawan-kawan yang semangat. Iya, di hari yang sama pada saat summit temen gua kaku. Itu efek apa, karena kedinginan atau cuaca yang luar biasa menurut gua. Cuaca, kita nggak nyalain cuaca, kitanya yang bodoh. Bener. Gue inget dikasih coklat ya, merek terkenal. Bukannya ngegigit, karena ngegigil, jadi gigi gue udah saking kakunya. Top itu, aduh, bener, udah. 2 kali ke situ, itu yang menurut gue pelajaran. Di tempat yang sama, temen gue sampai kaku, beku, entah apa, dipanggil nggak denger, dicolek nggak denger. Wah, hei, disebut nama, hei, enggak, panik. Tapi akal sehat langsung muncul. Situasi yang kritis kita pernah diajarin harus gimana. Itu temen gue ditamparin, ya. Nggak kerasa, masih tetap nggak kerasa bagaimana? Awalnya enggak, sekian kali ditamparin, karena kan awalnya dipanggil dulu, disebut namanya dia respon enggak, dicolek, dicubit respon enggak, dengan terpaksa, hey, langsung. Nah, nyambung itu ternyata dia bilang pada saat dia ditampar dia jengkel, dia kesel, kok gue ditampar. Ternyata emosi dia yang bikin dia sembuh. Oh gitu, iya. Gue baru tahu itu, karena dia ngerasain. Dia kesel, dia tahu kita lagi sibuk ngondisiin dia, manggil nama dia nggak bisa jawab, nyolek dia pengen balas colek dia nggak bisa jawab. Aku pandangan kosong, ini ngunci mulutnya. Pada saat ditampar, dia kesel, kok gue ditamparin. Ternyata emosi, adrenalin dia emosi keluar lagi, gitu. Kayak orang bangun dari tidur. Jadi simpelnya, terkadang emosi bisa bikin lu sadar. Pada saat itu, bukan ada untuk sehari-hari. Ada spontanitasnya. Positifnya bukan kita harus gitu. Emosi bikin enggak. Maksud gue pada saat itu nyata buat ngebangkitin adrenalin juga sih. Pemicunya emosi dia jadi bikin dia. Dan itu ditolong sama teman-teman di Cirebon, kawan-kawan siapa bisa gue sebut ya, si Eka anak Cirebon, AGL ya? Di sana di anak Gunung Lau, dia yang ikut dampingin juga. Oh itu Jawa Tengah tuh Lau lu berarti? Lau, gua ke Lau. Iya sih, Lau emang sih katanya sih emang ekstrim banget sih cuacanya ya. Kalau kebetulan lagi waktu itu lagi ekstrim gitu ya. Akhir tahun kita nggak bisa nyalain tempat ya. Kita nggak bisa, ya kitanya aja kali. Cuaca kayak gini di bawah dikasih tahu, iya gini. Ya udah kan, iya udah naik. Safety nggak safety gitu. Semua alat safety. Kita nggak bisa nyalain tempat, kita nggak bisa nyalain alat. Apa yang kita bawa, perlengkapan yang kita punya, ya kita nyalain diri kita di human error. Iya ya sih. Lu ceroboh. Iya udah tahu nih, anggaplah di pagar lu terobos, ya lu salah. Iya. Gitu, harusnya entar dulu. Nunggu aman. Tunggu ada mendingan dulu lah. Elunya aja yang kurang ajar. Mungkin gitu. Ya dia kan, ya anggaplah alam punya aturan. Iya. Kita langgar, ya lu salah. Ya gitu yang gue rasain. Banyak teman-teman yang bantu waktu itu. Teman-teman kenal di jalur, alhamdulillah. Ya itu ya naluri untuk membantu sesama. Enggak selalu di alam bebas, di kehidupan sehari-hari juga. Nah lu ada tips nggak bang buat kayak misalkan pendaki-pendaki yang pernah ngalamin hipo gitu, salah satunya ya gimana gitu tipsnya buat nyadarin dia, buat dia cepet kembali pulih lagi gitu. Biasanya kan kadang kan orang yang hipo tuh santai karena kan biasanya orang yang hipo itu disangkanya kan kesurupan gitu, karena kan halusinasinya tuh
keluar gitu bang. Nah lu ada nggak tipsnya buat lo nih dari lo gitu, biar orang yang hipo tuh cara nanganinnya tuh kayak gimana bang? Lu pernah nggak gitu secara langsung gitu nanganin orang yang hipo di gunung gitu? Kalau gue bilang hipo atau gimana, kalau menurut gue lebih nyebutnya seringnya mountain sickness ya. Mountain sickness maksudnya penyakit bukan gunung yang bikin jadi penyakit, kitanya. Kan gini, gue agak melebar dikit. Kenapa gue bilang tadi lu bawa perlengkapan apa yang lu punya, entah lu minjem, entah lu beli, entah gimana, bebas, entah lu rental. Lu tahu kapasitas lu. Kapasitas kita yang tahu. Yeah. Oh lu obat ini, kalau lu sakit ini lu bawa ini. Kalau lu pengen makan ini ya lu bawa ini, bawa ini perlengkapan. Ya entah lu gampang masuk angin, entah apa. Berarti apa yang emang kebutuhan lu ya lu bawa. Yang gue bilang tadi, ngamanin dulu buat diri sendiri. Oh ini nih, kita nggak ngamanin diri kita tapi kita bantu orang, bukannya salah. Alangkah baiknya kita safety. Kita udah safety ya, bantu orang juga kita bisa safety juga gitu. Nah lu bilang buat nanganin, kalau bilang tips, gua nggak bisa bilang tips ya. Lu pernah nggak nanganin secara langsung gitu bang, orang yang hipo gitu? Kalau menurut gue sickness, kebetulan gue pernah ya, yang pernah gue baca, pernah gue dikasih tahu sama kawan-kawan yang lebih dulu, yang anggaplah nih, oh efeknya dia bengong kayak diem, terus nggak ngegigil, malah nggak ngegigil itu bukan berarti nggak kedinginan. Itu karena udah saking dinginnya. Udah saking, jadi nggak berasa dia. Kalau masih ngegigil, berarti masih respon. Dia masih respon. Nah, bahagialah lo yang ngegigil. Gitu. Bukan berarti harus senang kita pengen gigil, enggak, maksudnya. Kalau lu nggak ngegigil atau temen lu nggak gigil, nah itu warning juga. Mungkin udah nggak nerima nih, dia harus minimal kalau emang bajunya basah lu ganti yang kering, lu kasih ya semua baju hangat, entah SB entah apa. Penting satu, jangan sampai dia tidur. Kalau tidur? Karena ngantuknya bohong, bohong itu, bukan bener-bener ngantuk pengen tidur. Kalau khawatirnya ngantuk padahal enggak, kita tidur udah lewat, berangkat dia, khawatirnya gitu doang. Makanya terus aja ngobrol, entah dikasih minuman anget, dia enggak makanan berat ya, entah kasih apa makanan yang ada kuah-kuahnya, entah bikin sop, entah minuman hangat, entah apa, minimal dibikin hangat keadaan dia, ya badan dia, entah lu bungkus pakai termal, entah kayak gimana. Ya sekarang banyak alat yang buat bikin orang aman juga, nyaman kayak gitu. Kalau yang udah gue alamin, terus gue ajak ngobrol, biar dia terus sadar, biar bodo amat ya, biar dia terus, biar tetap melek. Jadi kan dia mau merem nggak jadi, dia mau merem terus ngobrol, dia mau dia rebahan kayak pokoknya jangan sampai dia tidur terus, kecuali dia udah gue udah kenyang nih, tadi dikasih entah roti, entah makanan yang ringan, yang anget, entah lu bikin apa, entah teh anget, kalau bisa jangan dikasih kopi, teh aja ya, kalian entah pakai obat masuk angin atau apa mungkin. Yang jelas yang gue nangin pakaian dia yang emang dingin, ganti yang baru, yang anget ya, nggak layak ke teman-teman yang lain juga, masukin SB dalam tenda biar aman. Entah lu mau bikin perapian, entah gimana, lihat juga safety juga, takutnya lu bikin perapian kebakaran tempat orang, salah juga, entah lu kayak gimana, biar nyari aman juga. Itu yang udah gua ngalamin. Terus ajak ngobrol, karena ngantuknya akan hilang. Kalau dia udah, kondisi dia udah pulih, dia udah nah benar. Kalau emang dia nggak ngegigil, kita ngegigil. Itu yang bahayanya. Dia nggak, nah itu. Iya. Dia nggak ngegigil tapi keringetan, nah itu yang bahaya menurut gua.
Karena gue pernah. Kok gerah banget. Itu kondisi dingin padahal. Kondisi dingin. Ya gue, oh berarti ada yang aneh nih. Ya, oh ini. Ya udah gue buru-buru. Karena sinyal kita yang tahu. Bukannya lu dan kawan-kawan. Tapi kalau kita pernah ngerasain pada saat kawan kita atau dalam satu lingkungan kita ngecamp, ada yang kayak gitu, minimal kita bisa ngasih tahu juga, bang kayaknya gini nih, kayaknya gini nih, gitu. Jangan main nyodok nolongin, takutnya salah prosedur, yang ditolongin ngadat, gitu. Berarti faktornya bukan karena dari cuaca aja ya bang ya? Badan sendiri. Orang yang hipo kayak gitu. Jadi anggaplah nih, dia biasa jalan, yang katanya yang pemula, senior, junior, apalah. Jadi kondisi fisik orang nggak semua sama. Iya, mau senior junior juga kalau misalkan dia nggak safety ke diri sendiri mah pasti ngalamin juga gitu. Pasti. Penyakit nggak milih mau lu umur berapa, bener. Cewek cowok mau senior junior atau apa bodo amat. Ya yang sakit lu sakit aja. Iya benar. Balik lagi diri kita aja. Gak menang senior junior. Nggak peduli, bener bodo amat. Pokoknya kalau emang lu ceroboh ya lu kena, lu makan sendiri deh tuh resikonya. Gitu. Tapi yang gua rasain itu situasi dingin, gua nggak dingin, gerah. Waduh, aneh nih, aneh. Gua langsung buru-buru bikin air panas, gua ngeteh. Waktu itu kebetulan pakai gulanya sedikit. Ini bukan tips, gua kebetulan gula dikit aja. Gua nggak terlalu doyan yang manis banget kan ya. Minum, udah agak-agak enak, baru ngegigil, baru gue makan apa nih, makan ini deh, makan ini, lama-lama baru ngerasain gigil. Nah berarti udah stabil menurut gue, gitu, udah nih, bener dingin, soalnya yang lain dingin deh, gue enggak, kan udah kayak baal aja gitu. Iya kok, aneh, karena kenapa? Banyak kawan-kawan yang bilang, dan gue sepakat. Ya, kenalin diri lu, betul. Jangan lu kenalin orang dulu, kenalin diri lu. Lu tahu keterbatasan lu tahu kekurangan lu. Jangan ngomong kelebihan, takutnya yang sombong. Jadi congkak, ya kan? Oh, lu punya terbatas, berarti yang mana? Titik mana yang harus dipoles? Ini loh. Diri lu safety. Entah di alam bebas, entah di rumah, entah kehidupan sehari-hari. Minimal lu bisa bawa diri lu sendiri di lingkungan sekitar. Kira-kira itu. Oke. Nah, terus filosofi naik gunung nih bang, menurut lu kayak gimana bang? Tapi dalam kehidupan sehari-hari nih bang, pengaruhnya gede atau pengaruhnya berpengaruh besar nggak dalam kehidupan sehari-hari gitu bang? Selama lu mendaki gitu, dalam kehidupan sehari-hari, ketika lu naik gunung, filosofinya tuh kayak gimana bang? Biasanya kan kata orang kalau misalkan naik gunung tuh kita bisa tahu karakter masing-masingnya gitu bang. Nah menurut lu kayak gimana nih bang selama lu mendaki bang? Kalau menurut gue ya, kalau bilang katanya positif, menurut gue banyak luar biasa. Buat diri sendiri. Dampak dalam kehidupan sehari-hari bang? Luar biasa sehari-hari buat diri sendiri, luar biasa yang bilang kita tahu karakter orang. Gue bilang tadi perlu digarisbawahi, tahu karakter diri sendiri. Gue nggak bisa menghakimi, oh dia gini, dia gitu. Ya gue bukan juri atau apa. Ya biasanya kan katanya kan ketahuan egoisnya, misalkan gitu. Terus ketahuan ininya itu. Kalau itu dengan sendirinya muncul. Diri kita kah yang egois? Atau rekan kita kah? Atau siapa? Dan itu akan terlihat. Pada saat situasi yang nggak enak, terkadang aslinya kita muncul. Iya sih. Dan itu harus kita siasati. Semua orang punya ego, semua orang punya nafsu, semua orang punya emosi. Cuman kenapa gue bilang ada pengenalan dasar, ya pemahaman tentang kegiatan alam bebas, ya menyiasati hal itu semua. Iya. Ya nanti di kehidupan sehari-hari, ya kalau menurut gue kepake. Ya lu nggak perlu emosi untuk nyiasatin sesuatu, untuk ngambil keputusan, cara bicara lu kayak gimana. Walaupun katanya gua ini
anak-anak yang sering-sering naik tuh ngomongnya bersompral begini-begini. Mereka hampir kebanyakan bercanda. Iya sih emang. Bercanda buat ngibur. Buat ngilangin kejenuhan juga sih pas di track gitu kan. Bener. Cuman balik lagi ya, kita punya adab dan etika ya. Adab etika yang di sini, yang di luar sana menurut gue sih ya sama. Kita main di tempat sendiri ya sama. Apalagi tempat orang, kita harus lebih sopan. Anggaplah kita kulon-nuwun dulu kan, assalamualaikum atau apa, gue main nih. Dia yang punya tempat, kita yang songong, kita yang sikat. Iya benar. Kalau kehidupan sehari menurut gue luar biasa. Bukan sosokan, tahu karakter lu. Iya sih. Tahu lingkungan, terus punya saudara banyak. Jadi lebih mudah beradaptasi sih yang gue rasain sih bang. Kalau gue pribadi gitu bang. Betul bang, betul, benar. Soalnya kenapa gue bilang, ya kita pergi berdua, sampai sana ketemu orang yang baru kita kenal. Mau nggak mau dan harus, lu ngadepin situasi yang baru lu tahu. Ngadepin orang yang baru lu kenal, seolah-olah jadi akrab dan udah kenal lama. Iya, dalam kehidupan sehari-hari juga yang gue rasain tuh, gue jadi kayak lebih humble gitu bang ke orang tuh. Kayak misalkan ya di luar gunung lah gitu. Lebih humble, terus ya ketika ngambil keputusan juga gue bisa lebih berpikir lebih matang gitu bang. Betul. Bijaksana juga, lebih bijak. Emosi juga bisa terkontrol gitu. Karena ya udah karena ya pas ketika naik gunung itu emosi tuh bener-bener ini sih, antara capek terus ya dia dan lain-lain lah gitu. Semua nyatu lah. Capek, ngantuk, lapar. Nah, hal itu yang menurut gua ya lu pembelajaran banget buat kita. Lapar nggak kudu di luaran, di rumah juga kalau lapar emosi. Ya terkadang ngantuk juga nggak usah di luar, di rumah juga ngantuk kadang muncul. Kesel apa sama orang kayak sama saudara, sama keluarga. Ya makanya di segala situasi ya itu lu kudu bisa ngakalin. Makanya mau di rumah, mau di alam bebas, hal itu kudu siasatin. Ya dengan keterbatasan kita, gue kayaknya 10% dulu nih, gue siasatinnya hari-hari, bisa. Mungkin ada sih yang drastis langsung mungkin, tapi kalau gue ya pelan-pelan, karena nggak mudah menurut gue nih. Ngakalin situasi, ngakalin emosi, nggak segampang kata tulisan ya, menurut gue. Ya balik lagi dia. Lebih sering interaksi sama orang, terus ya orang baru, orang kawan-kawan lama atau siapa lingkungan, ego, emosi akan mudah terpancing ketika yang tadi gue bilang lapar, capek, kesel, ngantuk. Ya nggak perlu di sana, di sini juga bisa. Makanya manfaat yang tadi lu bilang buat dunia peroutdooran, menurut gue luar biasa. Kita bisa disiplin sama diri sendiri walaupun bolong-bolong, ya nggak munafik, nggak disiplin banget, ya minimal ya tahu, gue harus kayak gini, gue harus kayak gini. Ya mengkotak-kotakan yang belum kotak dah, ibaratnya walaupun ya nggak kotak banget, kita bisa nempatin ya. Kira-kira kayak gitu. Iya, gue juga kerasa banget sih bang. Gue naik gunung tuh belum lama sih bang, dari gue mulai itu 2019. Pertama ya ke Gede sama. Pertama Gede. Nah, sama rata-rata ya? Iya, itu dulu juga gue egois banget. Egoisnya dalam artian ngapain sih naik gunung capek-capek ke atas gitu. Mending di rumah gitu. Nah, kebetulan waktu itu gue dapat project untuk bikin sebuah video brand outdoor. Nah, dari situ tuh emang gue sih sebelumnya diracunin terus sama temen gue, ayolah naik. Cuma guanya masih belum mau. Nah, pas ketika dapat project itu gue maksain naik, ayo dah gue bilang. Nah itu pas nyampe atas, wah itu bener-bener kerasa banget yang namanya tenang gitu bang. Yang tadinya gue bukan anak gunung gitu bang, itu gue bener-bener ngerasain banget ketenangan di atas, refresh otak. Ya istilahnya gue kan hampir tiap hari kerja depan komputer gitu kan, editor, mata pedes. Iya, pas gue main ke alam bebas, waduh ini bener-bener efeknya tuh luar biasa gitu bang buat sehari-hari. Nah itu pendakian pertama. Nah pas pendakian kedua, itu gue diuji lagi bang. Itu gue naik berdua sama temen gue. Emang temen gue sih dia udah sering naik sebelumnya.
Nah, gue penasaran waktu itu belum sampai puncak gede. Karena yang pertama itu yang waktu gue ngegarap project itu cuma sampai apa sih namanya, Kandang Badak tuh di Cibodas. Nah, yang kedua itu gue maksain. Nah, di situ gue tanpa ada safety bang, terus terang bang, gue ceroboh bang. Minim Minim, karena gue belum tahu apa-apa. Gue mikirnya enak aja di atas, pemandangan bagus, gue capture kan pakai kamera kan. Wah, kalau gue sih mikirnya kayak gitu waktu itu. Nah, pas gitu gue ditinggalin sama dia. Ya dia sih ngomongnya katanya ngetes gue, biar ya di ospek lah istilahnya kayak gitu. Gue nggak bawa keril bang, cuma waktu itu emang kerasanya tuh berat banget ya, emang baru pertama. Gue cuma bawa tenda waktu itu diselempangin pakai tali waktu itu. Dia nggak mau, tenda nggak usah dimasukin ke ini gua, ke keril gua. Ntar lu pokoknya tunggu di tiap pos, ntar gue titipin ke orang kata dia. Jadi gue waktu itu dititipin ke orang bang, dia udah duluan. Jadi setiap pos dia tuh nunggu gue nyampe, dia berangkat lagi duluan. Nah gue waktu itu bareng sama anak Jakarta, gue logistik nggak bawa, logistik dibawa dia semua. Tapi alhamdulillah dari situ gue kenal yang namanya solidaritas ketika kita naik gunung bang. Itu bener-bener kerasa banget bang. Gue ditinggalin, gue nggak bawa apa-apa, air nggak bawa. Gue ketemu anak Jakarta, lu sendiri aja bang. Iya teman gue duluan, gue bilang gue baru pertama naik gunung nih, gue bilang. Nah di situ gue diajak, ayo bareng kata dia. Sampai puncak gue diajak bareng bang, alhamdulillah. Sama tim lain. Iya, ya di situ kerasa banget yang namanya solidaritas tuh. Bener-bener kerasa gitu pas ketika naik gunung itu bang. Pas pendakian kedua ya selebihnya gue udah tahu gitu, gue jadiin pengalaman gitu yang sebelumnya. Kayak misalkan bawa air gue kalau gue pribadi gitu bang, wajib gue tiga botol yang literan itu tuh aqua, gue wajib itu bawa. Gue nggak mau tahu, pokoknya wajib gue buat drip pribadi gitu. Kalau temen gue terserah mau bawa atau mau enggak juga, yang penting gue udah ngasih tahu standarnya segini nih. Betul. Walaupun di atas banyak air katanya, tapi kan kita nggak tahu juga kan. Betul. Bisa kering atau bisa gimana kita gitu. Nggak tahu, benar. Iya. Kecuali lu main ke pasar, banyak warung, banyak toko. Gue pengalaman banget yang waktu naik Ciremai bang. Gue waktu naik Ciremai jalur Palutungan waktu itu, gue naik berempat, bawa air cuma 6 botol. Makanan, logistik, semua yang berbau air-airan lah. Yang butuh air dah. Yang butuh air. Itu gua ngecamp di pos 4. Itu gua baru sehari, itu air udah habis 3,5 botol. Itu gua udah panik. Terus terang bang. Soalnya kan Palutungan kan jauh ya. Lumayan panjang. Air tuh adanya di pos 1 sama di Goa Walet. Gue udah bingung, sementara waktu itu cuma ada 3 rombongan, anak Cirebon sama anak Indramayu sama Akamsi itu. Cuma dia di pos 6 kan jauh lumayan kan dari pos 4. Treknya juga tahu sendiri Palutungan dah, gue udah males lagi situ. Panjang banget. Nah di situ gue bener-bener ngerasain yang namanya kebingungan, aduh ntar gimana nih, besok gimana nih, kita masih semalam di sini nih. Iya. Karena minim air. Terus juga nggak ada pendaki lain gitu. Pendaki lain juga ada, cuma buat kebutuhan dia. Betul. Emang bukan musim pendakian? Bukan musim pendakian. Emang gue sih kalau misalkan naik gunung itu nggak pernah weekend bang. Gue naik gunung tuh weekday terus. Emang gue ya nyari sepinya. Enak kesuasanaannya. Iya, gue nyari sepinya bang. Gue nggak mau naik gunung weekend tuh. Paling nggak mau, gue diajakin kemana juga gue nggak mau. Dan gue juga orangnya tuh serba dadakan. Kayak tahu bulat. Iya. Jadi seminggu sebelumnya kalau enggak. Nah itu yang ke Ciremai tuh sehari sebelumnya bang. Gua naik tuh, ada niatan naik tuh. Pas gua selesai ngejob, editan beres, ya kerjaan gua lah beres, selesai semua. Berangkat nyok gitu ya? Gua pengen naik gunung. Berangkat nyok, gua bilang. Temen gua itu 1 jam sebelum berangkat gua kontak, lu mau ikut nggak? Gua bilang, kemana? Ciremai. Yang bener lu, dia. Gua bilang, lah bener gua serius. Gua bilang kalau mau ayo sekarang. Peralatan gimana? Aman, gue bilang. Peralatan udah ada semua, gue bilang. Tinggal ikut aja, gue bilang. Yang penting lu sehat kan, gue bilang. Nggak sakit, kalau sakit mah nggak usah, gue bilang. Yang penting mah sehat, gue bilang. Nah akhirnya berangkat itu. Gue hampir setiap ke gunung tuh kayak gitu terus bang. Gue nggak ngerencanain. Soalnya kalau direncanain, kalau gue pribadi suka nggak jadi. Sebantut mulu ya. Iya, kayak gitu. Ya gitulah pokoknya mah. Ya emang kan air emang apa ya, udah
penting sepenting Iya. Ya bukan berarti ada doang ya, beberapa juga pasti. Cuman ya makanya dibilang ada manajemen perjalanan, lu harus bawa apa, terus buat berapa hari, apa aja yang lu bawa segala macam, minimal ya kita list dah. Ya, bawa ini. Gua ngebiasain nulis. Berarti Sekarang sebelum zaman berangkat lu list dulu tuh apa-apa aja dulu yang kan belum ada handphone. Tulis. Oh, bawa ini. Oh, gue bawa ini. Ngindarin lupa. Ya. Pokoknya kalau dibilang ya, kerjakan apa yang lu tulis apa yang lu kerjakan. Anggaplah kayak gitu-gitu dah. Dan itu emang bener. Jadi khawatir ada yang lupa. Iya. Oh ini. Jadi nanti suatu saat kawan kita yang bawa yang bareng nih, dia bawaan, gue bawa ini ya. Gue bawa ini. Saling ngingetin. Iya. Gue nggak bawa. Oh, tas ini nih. Tas ini nih ada. Gitu. Iya benar. Tujuannya sih kayak gitu. Jadi kenapa gue bilang dalam satu packingan semua kebutuhan lu ada. Gitu. Jadi ya yang gue bilang tadi nggak panik. Iya sih. Walaupun mungkin panik, ya kita siasatin lah. Ada masih ada aman. Di gua ada air 1 botol lagi. Ini gitu. Itu menurut gua. Iya. Dan mungkin ya kawan-kawan juga hampir sama lah. Hampir rata-rata kayak gitu. Semua. Karena nggak sembarangan bawa, nggak sembarangan prepare. Ternyata ya semua ada fungsinya, cuman yang lebih vital menurut. Iya. Biasanya kan orang tuh suka nganggap enteng bang sama air. Kayak misalkan di gunung itu melimpah airnya. Nah dia bawa air paling cuma berapa botol gitulah. Nggak sesuai karena nganggap enteng, ntar di atas tinggal ngambil gitu. Padahal kita nggak tahu di atas kering atau enggaknya, atau kotor itu, kan gitu. Itu betul. Kalau gue sih nggak pernah kayak gitu. Kalau misalkan walaupun di atas banyak air, terus melimpah, tetap gue safety. Tetap bawa. Karena apa ya? Buat kita juga kan. Ketimbang ntar balik lagi turun atau gimana. Ya, makanya diajarin dulu buat nyiasatin situasi di alam bebas. Ketika lu minim bahan makanan atau air, nyarinya gini, harus gini. Tapi minimalnya lu udah bawa ya aman. Gitu. Oke bang, Siap. makasih nih. Oke, sama-sama. Sharingnya bermanfaat banget pokoknya buat gua, buat teman-teman juga. Buat gue juga. Bener. Ini dari Bang Ade nih, pendaki lawas. Jangan, masih muda gue. Dia nih yang tua nih kali. Ya pokoknya gitu teman-teman. Pokoknya untuk sharing kali ini bersama Bang Ade, terima kasih banget waktunya. Siap. Mungkin kita nanti bisa lanjut lagi Bang ya. Siap. Kapan-kapan. Oke. Panjang umur sehat selalu. Amin. Siap. Oke, terima kasih. Salam Sunhiker. Sip. Like me, open up your eyes and insert a little rising.